Ya, kembali bersama kami dalam Dialog Politik Daerah, pemirsa, dan masih membicarakan tentang tajuk kita, Jalan Panjang Otonomi Khusus Kalimantan Timur. Dan tadi sudah seru sekali, ada tadi terakhir Pak Dedi menyatakan sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan rekan-rekan kita yang ada di parlemen, seperti itu. Jangan kita aja gitu yang heboh di daerah. Betul. Untuk main Itu Golkar gunanya kan ini kita sendiri. pilih mereka. Aha. Kita capek-capek ke TPS pagi-pagi mencoblos mereka untuk kemudian duduk di parlemen, DPR RI, dan ada juga yang 4 orang yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah. Tujuannya adalah untuk benar-benar bisa menyuarakan perjuangan rakyat Kaltim, perjuangan wilayah Kaltim. Oke, kalau Mas Amir sendiri melihat di sini sudah sampai menyentuh mereka kah isu ini dan sudah disampaikan kah? Seharusnya ya, tapi saya belum melihat bahwa langkah-langkah ini cukup punya greget. Kalau itu sudah punya greget, seharusnya mereka bisa mengkonsolidasikan pengambil pemangku-pemangku kebijakan yang ada di pusat untuk segera melakukan langkah-langkah atau proses untuk mendukung ini. Tapi ya kita semua sama-sama tahu, baru-baru saja Kepala Bappenas kan justru melontarkan pernyataan yang, kalau saya sih saya tersinggung sebagai orang Kaltim. Dianggap bahwa tuntutan itu muluk-muluk. Jangan-jangan itu benar. Mari kita introspeksi diri sekarang. Mari kita tingkatkan apa sih kemampuan yang dimiliki untuk itu. Karena kita udah terlanjur bilang otsus nih. Kalau kita mau menarik mundur kata-kata otsus itu, kemudian kita tawar menjadi katakanlah alokasi anggaran yang lebih besar. Saya kira mungkin fokusnya bisa kita kembali untuk mengkaji kenapa kita kalah kemarin di Mahkamah Konstitusi. Kita perbaiki lagi untuk kemudian mencoba mengajukan hal yang serupa walaupun bukan yang seperti itu ya. Yang lebih mendorong proses karena bagaimana mendapatkan porsi anggaran yang lebih cukup untuk membangun Kaltim ini. Baik, tadi Mas Amir juga sempat menyatakan bahwa sebenarnya otonomi khusus ini juga semata-mata bukan hanya sekedar masalah anggaran, tapi ada hal lain yang sebenarnya bisa kita ini. Misalnya infrastruktur politik kita, siap nggak kita bikin partai lokal nih? Kalau memang kita bilang cerita tentang karakteristik masyarakat lokal Kaltim nih ya. Kalau di Aceh kan kalau partai-partai lokal dibangun gitu kan. Kemudian di sana ada konun itu hukum syariah ya. Dan di sana ada polisi syariahnya juga untuk menegakkan hukum syariah. Terus kalau di Papua, Majelis Rakyat Papua, di sana infrastruktur politik mereka memang oke. Terus semuanya yang mereka sudah persiapkan dan menjadi bahan mereka bahwa kami layak mendapatkan otonomi khusus. Bukan masalah uang ini. Itu tidak ada uang itu di situ. Ini hanya tentang bagaimana mereka mengelola pemerintahan sendiri, politik sendiri. Itu yang saya bilang tadi. Ketika kita menginginkan porsi anggaran yang besar, terus kita bilang otsus, bagi saya itu bukan hal yang terlalu bukan hal yang nyambung sebenarnya. Jangan sampai kita menginginkan A, yang kita perjuangkan jalan ke arah B. Tapi oke lah, kita udah terlanjur memperjuangkan otsus. Ya, mari kita lihat semua kecakapan kita untuk itu. Artinya di sini sebenarnya apa yang seharusnya ataupun hal yang utama yang sebenarnya kita jadikan semangat untuk menggolkan otsus ini kalau bukan masalah anggaran dan atau mungkin ada hal lain seperti kita harus jujur. Kira-kira apa yang harus sekarang kita jujur. Kita pertama sekali harus jujur, kita maunya apa sih? Itu dia. Ya, kira-kira lu maunya apa? Sekarang kita pacaran nih. Pacar kita mau dibeliin apa? Jadi nggak jelas maunya dia apa. Saya mau nonton, mau ke traktir makan, dia kan harus jelas dulu mau apa gitu. Betul kamu maunya otsus. Kalau mau otsus, syaratnya ini nih. Anda harus mempersiapkan infrastruktur politik Anda, infrastruktur pemerintahan Anda, sosial budaya Anda, semua yang diperlukan untuk menyatakan ini kekhususan yang saya perlukan sehingga saya layak dapat otonomi khusus. Tapi kalau hanya membutuhkan alokasi dana yang lebih besar, porsi, ada cara yang lain. Tentu kita akan menempuh cara yang seperti itu lewat jalur parlemen, lewat mendorong langkah-langkah untuk mendapatkan porsi anggaran yang besar, melakukan uji materi terhadap peraturan-peraturan terkait misalnya, melakukan proses-proses lobby. Kalau memang poinnya adalah sebatas alokasi anggaran yang besar. Gak usah pakai sampai otsus segala kalau hanya untuk masalah anggaran seperti itu. Saya kira kita harus jujur lah. Jangan ada dusta di antara kita lah. Baik. Untuk bisa memastikan apakah kita akan menempuh jalan ini atau enggak nih. Tapi kita harus solid kan begitu. Kalau kita udah saling bantah-bantahan seperti kemarin, saya kira itu juga. Sementara juga kelompok pemuda ya, kemarin KNPI sebenarnya dari langkah itu kita melihat bahwa perjuangan untuk mendapatkan porsi anggaran ini yang harus didorong nih, termasuk hak Kaltim sebagai provinsi penghasil untuk mendapatkan porsi pengelolaan Blok Mahakam. Itu yang kita dorong. Termasuk beberapa gerakan demonstrasi dan sebagainya, proses lobby yang sudah kami lakukan juga sebenarnya itu karena mungkin kita harus menyatukan persepsi sebenarnya yang kita butuhkan ini apa gitu loh. Karena kalau masalah anggaran sebenarnya yang akan menjadi garis bawah di sini adalah kecakapan kita dalam mengelola anggaran seperti itu yang pasti nanti akan menjadi senjata dari pusat seperti itu untuk membantah. Karena tadi yang dibilang Pak Bobi ya, Pak Budi itu
kan ada silpa gitu loh. Yeah. Ini juga yang harus kita bisa jawab. Akankah dengan alokasi yang lebih besar kita cakap mengelola itu? Apakah tidak hanya akan sebagai ladang baru untuk koruptor-koruptor baru bermunculan, yang justru akan semakin menyengsarakan rakyat Kaltim? Ini sebenarnya bisa dikatakan jalan kita untuk mendapatkan otonomi khusus ini juga sangat panjang, masih panjang seperti itu. Namun di sini sudah ada muncul wacana-wacana dari pemerintah daerah kita seperti itu untuk katakanlah seperti menutup bandara seperti itu. Hal-hal semacam ini sebenarnya sudah sampai sejauh itukah perlu kita lakukan seperti itu, Mas? Sebenarnya bukan sebatas itu. Kalau saya sih bahkan lebih jauh dari itu. Sebatas menutup bandara, menutup fasilitas publik, menduduki instalasi-instalasi atau objek-objek vital. Kalau memang itu menjadi bagian dari perjuangan yang kita setuju bahwa kita akan memperjuangkan itu otonomi khusus, itu harus kita lakukan apapun resikonya. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Papua dan Aceh. Karena mereka sadar bahwa ini perjuangan kita. Lantas, langkah awal yang harus kita persiapkan sebenarnya dapatkan otsus terlebih dahulu atau kita perbaiki dulu kecakapan kita? Memperbaiki dulu kita kualitas sumber daya manusia. Oke. Saya resah dengan kondisi di mana Kaltim sebagai pemasok sumber daya alam terbaik di dunia, ya, batu bara dan minyaknya yang begitu berkualitas baik di dunia. Tapi saya belum melihat bahwa ada langkah-langkah serius untuk memajukan anak-anak muda di Kaltim agar mereka bisa berkiprah di tanah mereka, di kampung mereka sendiri. Artinya kapabilitas masyarakat Kaltim terlebih dahulu yang harus Setelah itu, pemerintah harus benar-benar bisa mengarahkan Kaltim ini mau dibawa kemana gitu. Apakah ke otsus kah, ke pengalokasian anggaran yang lebih besar kah, atau bahkan mungkin merdeka lah kan? Itu gampang lah. Setelah kita cukup sadar bahwa kita seperti ini adanya, ya keinginan kita apa dan mari kita tempuh prosesnya. Artinya perbaiki dulu kapabilitas kita, baru kalau ingin mendapatkan otsus kita bisa menempuh jalur-jalur yang bisa dikatakan sedikit ekstrim tadi. Iyalah, saya kira kalau saya harus pacaran dengan cewek yang kelasnya tinggi, saya juga harus setidaknya menyamakan kelas saya dengan cewek itu kan. Nah, ini biasa lah kan gitu. Sesuatu yang bernilai pasti ada harganya kan. Otsus itu tentu harganya mahal. Sejarah mengajarkan kita bahwa darah begitu banyak yang ditumpahkan untuk Papua dan Aceh. Nah sekarang Kaltim kita tidak mungkin, kita mengkonversi lah darah yang tumpah itu dengan cara seperti apa. Ya, kita harus cerdas. Kita harus punya kemampuan lobby politik yang handal di parlemen untuk mendorong undang-undang itu. Karena kita nggak mungkin tumpah-tumpah darah, enggak lah. Namun Namun untuk dalam waktu dekat ini sendiri, Kaltim sendiri tidak perlu untuk melakukan hal-hal semacam tadi kan, menutup bandara dan kawan-kawan. Tidak perlu sampai seperti itu kalau dalam tahap awal ini. Cara-cara apapun itu saya saya setuju-setuju aja sih. Apapun yang bisa kita lakukan, yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Ayo. Menutup Sungai Mahaka, memblokade, menutup bandara, menutup terminal, menutup pasar, apalah gitu kan. Kalau itu bisa membuat pemerintah pusat bergeming, lakukanlah. Tapi harus berani bertanggung jawab ketika itu dikabulkan. Siapkah kita menerima itu? Jangan-jangan kita juga tidak siap mengangkut beban yang kita ketuntut gitu loh. Kita mau ini dikasih, ini nggak bisa ngangkut sendiri nih, beban otsus ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Artinya bisa dikatakan kesiapan kita untuk saat ini mungkin di DPRD provinsi atau mungkin Pak Gubernur atau SKPD terkait mungkin perlu jalan-jalan ke Papua, jalan-jalan ke Aceh, itu cari tahu lah di sana kenapa sih mereka begitu semangat menuntut otsus sampai bahkan bertaruh nyawa mereka mau. Terus di kalau Jogja bisa juga lah ya, kenapa mereka tanpa harus ada tapi mereka darahnya udah duluan keluar sama Belanda kan. Kita juga sama memperjuangkan NKRI juga. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait otonomi khusus ini. Jalannya masih panjang sekali pemirsa, dan kita harus tetap memperjuangkan ini dan juga menunjukkan bahwa kita nantinya apabila mendapatkan otonomi khusus ini juga kita memiliki kapabilitas seperti itu. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Politik Daerah.